warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadaha wa ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Balai KIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang ada di Provinsi Jawa Timur ini, yang dalam ini dihadiri dan diwakili langsung Bapak Kasubag TU, Bapak Haji Didik Bapak Haji Didik Srinoto SPMP, hadirin hadirat baik yang bertatap muka secara langsung di aula ini maupun yang bersemuka atau bertatap muka secara semu lewat Zoom. Yang ini dari balai karantina yang ada di mana? Di Banyuwangi ya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini hadir kita, duduk kita seperti disebutkan dalam kisah yang ada di dalam kitab An-Nawadir, bahwa ada seseorang yang ahli maksiat, yang antara ibadah dan maksiatnya banyak maksiatnya. Dia sadar bahwa hidup dia itu akan berbatas, pada titik tertentu akan meninggalkan dunia. Dan kemudian setelah dia mendapatkan penjelasan tentang anugerah Allah yang Allah bentangkan di dalam bulan Ramadan itu, maka dia saat itu juga dia bertaubat dan dia merasa gembira dengan masuknya bulan Ramadan itu. Dia mempersiapkan diri, dia membersihkan seluruhnya, membersihkan jiwanya, membersihkan rumahnya, membersihkan pakaiannya, lahir batin betul-betul dibersihkan, seakan-akan dia akan kedatangan tamu agung. Saking agungnya dia sangat merindukan itu. Malam tak dapat diraih, untung pun tidak dapat diambil. Dia meninggal sebelum betul-betul melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Maka di kisah itu, begitu masuk bulan Ramadan, teman akrab dia, sekali lagi teman akrab dia, bermimpi bertemu dengan ini, berada di sebuah taman yang sangat indah, yang mana taman itu tidak pernah dilihatnya. Dan kemudian dia datang kepada pembimbing spiritualnya, dijawablah apa yang disaksikan itu. Maka sungguh Allah meletakkan orang yang bahagia dengan masuknya bulan Ramadan tadi, dimasukkan di dalam surganya Allah. Maka muncul kalimat man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Maka duduk kita, kajian kita pada hari ini betul-betul merupakan kajian yang mengantarkan kebahagiaan kita, kesenangan kita, kegembiraan kita. Dan kegembiraan ini seakan-akan kita akan kedatangan kekasih tambatan hati yang kita rindukan sekian lama, sehingga betul-betul kita mempersiapkan lahir batin untuk bisa masuk di dalam bulan Ramadan itu. Hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan
adalah bulan di mana Allah mewajibkan kita untuk berpuasa, dan Allah menurunkan pada bulan Sya'ban. Sekali lagi, Allah menurunkannya pada bulan Sya'ban, tahun kedua setelah Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah, atau dikenal dengan singkatnya adalah tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah itulah yang kemudian Allah menurunkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu asyam, berpuasa. Apa itu berpuasa? Al-imsak, menahan diri. Secara syariat adalah al-imsaku an kulli muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi syartin wa ruknin mahsusatin. Bahwa yang dikatakan dengan berpuasa sebagaimana diterangkan di dalam kitab Bahjatul Wasail, bahwa al-imsak an kulli muftirat, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari, biruknin wa syartin wa ruknin mahsusatin, dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Dan ini kemudian disebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa. Di dalam berikutnya, di slide berikutnya, dan di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, bahwa puasa ini itu di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disebut di situ. Kenapa? Di Ibnu Katsir disebutkan li'anna shauma fihi tazkiyatul lil badan, bahwasanya puasa al-imsak an kulli muftirat itu adalah merupakan tazkiyah, pensucian lil badan, buat tubuh ini, wa tatyiku limasaliki syaitan, sekaligus mempersempit gerak setan. Kenapa mempersempit gerak setan? Kalau memang betul-betul puasa ini kita jalankan, siang malam yang ada yang kita pikirkan hanyalah Allah, maka tentu jangankan sesuatu yang Allah haramkan, jangankan segala sesuatu yang Allah murkai, sesuatu yang halal pun kita tidak akan melakukan. Contoh, saat kita puasa, walaupun di depan ada minuman yang sangat lezat, yang sangat segar, yang bisa kita minum begitu saja, maka ketika kita puasa nunggu datangnya apa? Nunggu datangnya adzan maghrib. Walaupun tidak ada siapapun, walaupun tidak ada orang, walaupun itu adalah betul-betul milik kita, kita membeli dengan uang kita, ada makanan yang nikmat, ada istri yang sangat cantik, yang setiap orang terpesona melihat kecantikan istri kita, dan itu halal, kita tidak akan tidak akan kita minum makanan, kita tidak meminumnya. Istri yang cantik tidak akan kita gauli. Artinya apa? Betul bahwa asyam atau puasa itu adalah, asyam itu adalah betul-betul tazkiyah lil badan, membersihkan, mensucikan badan ini, sekaligus watabyiku limasaliki syaitan, dari gerak syaitan. Kenapa? Syaitan itu dari kata syato.
Syaitan itu adalah satu karakter yang menempel di dalam tubuh ini, yang kemudian semakin menjauhkan kita dari ridha Allah. Jadi satu ketika bangkalan yang dalam orang bedah sifat setan, yang dalam orang bedah sifat jin, yang dalam orang bedah sifat malaikat, mesti yang dalam orang bedah sifat setan, sifat jin, sifat malaikat, jek sampai dadi malaikat, jek sampai dadi jin, jek sampai dadi setan, tetap dadi manusia. Apa artinya? Memang di dalam diri manusia ini ada sifat setan, sifat malaikat, sifat jin, itu ada semuanya. Dan ketika kita puasa itu menjalankan sifat malaikat, karena malaikat itu tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh istri. Yang ada hanya akal, nafsu tidak dikasih malaikat itu. Makanya malaikat itu digambarkan sosok yang cantik, yang bersayap, atau sosok yang tampan, yang bersayap, yang di situ memang hanya menjalankan tugas itu. Kalau malaikatnya tugas mencatat, ya mencatat terus sampai kiamat. Kalau malaikat tugasnya menjaga, menanyakan amal di kubur, malaikat mungkar nakir, sampai kiamat pun begitu. Tidak butuh istirahat, tidak butuh tidur, tidak butuh makan, tidak butuh tak cuti dulu, ini mumpung libur panjang, tak cuti mau nengok istri karena sudah lama menanyakan di alam kubur. Tidak, karena malaikat itu memang tugasnya hanya patuh melaksanakan perintah Allah. Di bulan Ramadan tazkiyah lil badan itu adalah betul-betul melaksanakan tugas-tugas malaikat, sifat-sifat malaikat. Di dalam diri manusia pun ada sifat iblis, sifat setan. Apa sifat iblis, sifat setan itu? Salah satu sifat iblis, sifat setan itu adalah selalu melanggar, sombong, gumbede, angkuh, pengkuh. Sifat setan itu tidak ingin kalau ada orang lain munggah pangkat itu, tidak ingin kemudian orang lain lebih hebat daripada dirinya. Yang ingin adalah dia paling hebat di antara yang lain. Ketika ada orang hebat dia tidak suka, tidak senang. Apa buktinya? Saat Allah memerintahkan kepada iblis, dia aba wastakbar, dia membangkang, dia sombong, menolak. Bahkan di dalam surah Al-Hijr disebutkan, kenapa engkau memerintahkan aku untuk memberi hormat kepada Adam? Engkau menciptakanku dari apa? Engkau menciptakanku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Engkau ciptakan aku lebih dulu, sementara Adam engkau ciptakan kemudian. Dia menolak karena dia merasa lebih tua, lebih hebat, sehingga itulah yang kemudian Allah memerintahkan untuk keluar dari surga. Di dalam diri ini juga ada sifat jin. Apa sifat jin itu? Suka berhias, suka berdandan. Nah, kalau kemudian terutama ibu-ibu kalau pas ke pesta begitu, kebetulan seragamnya itu coklat, tidak mungkin kemudian ambil jilbab hijau. Seragamnya itu hitam, tidak mungkin kemudian mengambil apa itu, bawaan atau atasan yang tentu ketika kemudian dicocok-cocokkan. Kalau kemudian kebetulan bajunya merah, cari sandal yang merah, cari tas yang merah, dicocok-cocokkan, dan kemudian bila perlu minyak satu botol disemprotkan semua, biar ketika berjalan semuanya segernya. Itu memang suka jin, makanya jin itu makanya kembang dan kemenyan. Jadi kalau kemudian ada orang bakar kemenyan, kemudian menyiapkan kembang, itu makanannya jin. Seperti di saudara kita itu memang, jadi makanannya jin itu kembang kemenyan. Kalau kemudian suka perhiasan itu jin.
Makanya kalau kemudian panjenengan punya perhiasan dipendem 1 tahun hilang gitu, sudah masuk ke alam jin itu dan susah untuk diambil. Nah, inilah yang kemudian Ramadan ini memang betul-betul istimewa. Karena itulah disebutkan di dalam Sahih Bukhari, wa fi sahihain ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jikalau engkau telah al-ba'ah itu adalah mampu secara biologis dan mampu secara finansial, maka menikahlah. Kenapa? Karena itu fa'innahu aghadul basar, karena itu akan lebih memejamkan mata. Wa malam yastati, dan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, fa'alai bisaum, maka cukuplah itu dengan puasa. Kenapa? Karena dengan puasa itu fa'innahu wija, akan lebih, ini akan menjaga diri dari berbuat dosa. Lantas puasa yang bagaimana, tentu yang akan menjadi pertanyaannya. Nah, disinilah kemudian sebetulnya kenapa disebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini disebutkan bahwa puasa ini sudah disyariatkan sejak Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diperintahkan untuk berpuasa Ramadan, Rasulullah mewajibkan dirinya dan umat untuk puasa 3 hari. Di situ disebutkan bahwa Rasulullah itu wa min kulli syahrin salasata ayyam. Sebelum Ramadan diperintahkan di tahun kedua Hijriah, sebelum itu Rasulullah menggantinya dengan 1 puasa Senin Kamis, yang kedua puasa salasata ayyam, 3 hari min kulli syahrin, setiap bulannya, yang kita kenal dengan puasa Yaumul Bid. Puasa itu yang kemudian disyariatkan sejak Nabi Nuh alaihi salatu wasallam sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan di dalam satu riwayat, Ramadan itu bukan hanya umat Rasulullah, tapi umat-umat terdahulu itu juga sudah puasa Ramadan. Nah, baru Rasulullah berpuasa Ramadan itu setelah Allah menurunkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Nah, itulah yang kemudian dari Rasulullah mewajibkan puasa tengah bulan itu, dari Rasulullah mewajibkan puasa Asyura 10 Muharram, maka kemudian dinasah itu dengan wajib puasa Ramadan. Nah, pada slide berikutnya disebutkan ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Berikut, next. Itu disebutkan bisyam. Apa bisyam itu? Wahwa al-imsak anito'an, menahan diri dari makan, wasyarab, dari minum, wal yuqa, dari bersebadan, biniyatin, dengan niat khalisatin, yang ikhlas, lillahi azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla. Nah, itu disebutkan dengan 5 fihi min zakati nafs wa taharatiha wa tanqiyatiha minal akhlaqil radiniyah wal akhlaqir radilah minal akhlaqir radilah. Apa maknanya? Adalah bahwa itu adalah bagian, bahwa puasa ini adalah bagian dari mensucikan jiwa, membersihkan jiwa, dan kemudian menjadikan jiwa ini, membersihkan jiwa ini dari tercampurnya kehinaan dan akhlak-akhlak yang tercela. Nah, maka tidak heran kalau kemudian disebutkan di dalam materi berikutnya. Next. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya ini dalam riwayat Imam Ahmad, hadis dalam riwayat Imam Ahmad, tatkala kita sudah betul-betul melaksanakan Ramadan ini dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan itu, maka di situ disebutkan
bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada parfum. Pertanyaannya, kenapa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada parfum? Karena mulut ini tidak dipakai untuk berbicara yang tidak berguna. Mulut ini dipergunakan untuk apa? Dipergunakan untuk berzikir kepada Allah. Mulut ini digunakan untuk berkata-kata yang baik. Bahkan ketika mau ngomong, kita tutup mulut ini. Kenapa? Pakai ambun. Loh, justru bau abab itu berdasarkan hadis ini, la khulufun famin shaim atyabu min rihil misk, bahwa bau mulut orang-orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak wangi atau minyak kasturi. Nah, dalam posisi seperti itulah yang kemudian kenapa pertanyaannya? Karena mulut ini tidak dipakai untuk segala sesuatu yang tidak berguna. Yang kedua, tatkala kita berpuasa sampai kita berbuka, maka Allah senantiasa membentangkan pengampunannya. Jadi Allah mengampuni dosa-dosa kita hingga kita berbuka. Yang ketiga adalah Allah menghiasi diri kita ini dengan perisai diri. Sepanjang hari kita dihiasi dengan perisai diri. Kenapa? Kita dihiasi dengan perisai ini karena apa? Sepanjang hari ini kita betul-betul mencegah dari berbuat dosa. Nah, betul jika kemudian tatkala bulan Ramadan pencurian, perampokan itu berkurang cukup drastis, karena di antara orang yang pekerjaannya mencuri itu berhenti mencuri, pekerjaannya merampok berhenti merampok, karena saat itu adalah sedang berpuasa. Yang keempat adalah bahwa di dalam bulan Ramadan itu Allah akan menjadikan setan terbelenggu. Tapi pertanyaannya, kalau setan terbelenggu, kenapa tempat-tempat kemaksiatan masih buka? Kenapa prostitusi tetap buka? Katanya setan terbelenggu. Maknanya apa? Setan itu terbelenggu bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang tidak berpuasa, ya setan masih berkeliaran karena di dalam dirinya sudah lebih setan daripada setan. Bahkan kalau kemudian lihat kekejaman manusia itu, kadang-kadang setan minta pensiun kok. Dan manusianya sudah lebih setan daripada setan, saya mau pensiun untuk menggoda manusia. Yang kelima, Allah akan mengampuni orang berpuasa di akhir malam, dan itu Allah berikan hanya kepada umat Rasulullah Muhammad SAW, yang tidak Allah berikan kepada umat yang lain. Maka sungguh betul jika kemudian saat ini kita sudah masuk di tanggal berapa? Tanggal 27. Hari ini kita sudah masuk bulan tanggal 27 Sya'ban, yang di salah satu ormas sudah memutuskan Ramadannya tanggal 11 hari Senin, karena pakai prinsip wujudul hilal. Hilalnya sudah wujud walaupun belum di atas ufuk, masih kelihatan separuh hilalnya itu, dan sudah wujud. Maka ini dengan dihitung sudah, karena sudah wujud, maka memutuskan hari Senin Ramadan. Ada yang pakai pedoman ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu bukan wujud, tapi di atasnya wujud, sehingga di atas 2 derajat, sehingga memungkinkan untuk dapat dilihat. Padanya sumuli ru'yati wa afdiru li ru'yati. Berpuasalah karena kau melihat ru'yah. Apa katakan ro'a? Melihat dengan mata kepala. Wa afdiru bi ru'yah, dan li ru'yati, dan berbukalah karena kamu lihat dengan ru'yah dan ro'a dari mata kepala. Apakah dengan wujudul hilal ada ru'yatul hilal? Kedua-duanya sama benarnya. Yang tidak benar adalah yang tidak berpuasa. Dan tanggal 10 Bapak Menteri Agama akan memimpin sidang isbat. Apakah nanti isbatnya memutuskan istiqmal 30 hari
sehingga Ramadannya dimulai tanggal 12 hari Selasa atau tanggal 11, tinggal mana yang panjenengan ikuti. Jikalau panjenengan mengikuti dari yang 11 monggo sah, mengikuti tanggal 12 juga sah. Arab Saudi dimulai hari Senin. Karena apa? Ru'yatul hilal itu kelihatan lebih dulu karena apa? Berdasarkan MMT, Makkah Meridian Time. Kalau jam ini adalah berdasarkan hitungan GMT, Greenwich Meridian Time. Kalau Greenwich Meridian Time, jarak jam antara Mekah dengan Indonesia hanya 4 jam. Tapi kalau berdasarkan Mekah Meridian Time, karena awal dari bulan Komariah itu kelihatannya lebih dulu di Mekah, maka selisih Indonesia dengan Mekah bukan 4 jam, tapi 20 jam. Kenapa? Karena kelihatannya di Mekah dulu, berjalan ke barat sampai ketemu Indonesia, sehingga selisihnya dengan waktu Indonesia Barat, selisihnya adalah bukan 4 jam tapi 20 jam. Maka tidak heran jikalau Ramadan, Idul Adha, Idul Fitri lebih dulu dengan Mekah, karena selisih dengan Indonesia itu selisih 4 jam. Tapi kalau kemudian pakai matlah internasional seperti apa yang dilakukan oleh Ikhwanul Sofa, oleh kelompok Pan-Islam yang memakai dengan matlah internasional, ini juga sah-sah saja dengan dalil-dalil yang diberikan. Tapi kalau kemudian kita jujur pakai matlah internasional, maka tentu kalau kita pakai matlah internasional, dengan pakai matlah itu, kalau di Mekah sholat subuh, kita harus sholat subuh. Kalau di Mekah sholat duhur, kita harus sholat duhur. Itu namanya kalau kemudian pakai matlah, karena setiap permukaan bumi ini ada titik-titik perputaran dari perputaran bumi itu. Tapi sekali lagi keseluruhannya sah karena didasarkan pada dalil-dalilnya masing-masing. Hampir sama dengan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali menyatakan bahwa batalnya wudhu itu macam-macam. Kalau Imam Syafi'i, batal wudhu itu adalah dengan bersentuhan kulit, laki-laki perempuan yang bukan mahram, tapi bersentuhan kulit, bapak dengan anak, saudara dengan saudara, tidak batal. Tapi kalau menurut Imam Maliki, Imam Hambali, yang menjadikan batal itu adalah syahwat. Walaupun kakak adik, walaupun ayah dan bapak, tapi begitu terpegang ada syahwat, batal wudhunya. Walaupun itu tidak bersentuhan kulit, jejer begini, seperti ini, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, tiba-tiba terangsang, batal wudhunya. Tapi kalau Imam Hanafi baru batal kalau sudah bersebadan, walaupun sama-sama telanjang, bersentuhan, berangkulan, tidak bersebadan, tidak batal. Itu sudah didasarkan pada hadis. Ada hadisnya yang dijadikan pegangan. Sama dengan menetapkan tanggal itu, sehingga apakah yang pakai matlah internasional, apakah yang pakai wujudul hilal, apakah yang pakai ru'yatul hilal, semuanya sudah punya dalil. Yang salah adalah yang tidak berpuasa. Kemudian pada tayangan berikutnya, hal yang Allah sediakan, bahwa Ramadan itu memang cukup istimewa. Kenapa? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga menambahkan lafadznya adalah kullu amal ibn Adam lahu, bahwa seluruh amal dari anak Adam atau amal manusia itu adalah untuknya. Makna ini adalah bahwa seluruh amal ibadah itu bisa dilihat. Orang syahadat, mengucapkan syahadat, harus ada syahadahnya. Kalau ada orang ngaku saya ini sudah mu'alaf, tapi tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang mendengar kalimat syahadat, dua kalimat syahadat yang diucapkan, itu adalah mu'alaf yang bohong.
Jangankan begitu, sudah betul-betul ketika menikah baca syahadat, tapi karena KTP-nya kakaknya tidak berubah, tetap dengan agama yang lama, begitu meninggal tidak diramut secara Islam, keluarganya akan mengambil, wah ini KTP-nya masih agamanya. Apalagi kalau kemudian syahadatnya itu adalah dengan karena apa? Dengan karena menikah, kebanyakan balik lagi ke keyakinannya. Syahadat itu artinya harus ada hitam di atas putih berupa sertifikat syahadat, kemudian mengubah KTP-nya, mengubah kakaknya sesuai dengan syahadat itu. Yang kedua, sholat. Sholat rokaatnya jelas. Kalau subuh berapa? Berapa Bu? Subuh sholatnya 2 rakaat. Kalau duhur 4 rakaat. Kalau asar 4 rakaat. Kalau maghrib 3 rakaat. Kalau isya 4 rakaat, ditandai dengan azan lagi. Jadi begitu mau sholat sudah ada azan, pengerasnya tinggi lagi, yang akan terdengar sampai sekian kilometer. Zakat wujudnya juga jelas apa yang dizakatkan. Apalagi haji, satu negara tahu semua. Apalagi kalau kemudian pamitannya lewat media sosial, permukaan bumi yang kemudian menjadi anggota medsos kita akan tahu bahwa kita akan berangkat haji. Yang tidak bisa diketahui itu puasa. Bahkan kalau kemudian kita buka puasa bersama, di antara orang yang ikut buka puasa itu loh, tidak puasa itu. Yang ketika udah saatnya dung Allahu Akbar, justru yang tidak berpuasa itu yang paling pertama ngambil makanan. Yang berpuasa malah takjil dulu, habis itu sholat. Begitu selesai sholat balik, mana ini barangnya? Sudah dihabiskan yang tidak puasa. Nah, apa artinya? Bahwa itu yang disebutkan illa shaum, kecuali puasa. Karena puasa itu adalah merupakan hak Allah yang melakukan tugas-tugas spiritual yang mendekatkan diri kepada Allah, tazkiyatul badan, membersihkan badan ini. Kemudian wa ana ajazibih, dan akulah yang memberikan pahala sebab dia berpuasa. Dan disitulah kemudian asyamu junatun, syam itu adalah perisai diri. Dan puasa ini akan mampu menjadi perisai diri jikalau itu faidza kana yaumus shaumi ahadikum, jika sepanjang hari di antara kita yang berpuasa ini, puasa ini akan menjadi perisai diri jikalau di antara kita yang berpuasa ini selalu mengatakan fala yarfus, tidak berbuat dosa, wala yashab, tidak berteriak, tidak berbantah-bantahan. Bahkan fa in sabahu ahadun, jika ada seseorang mencaci memaki kita, kita tidak tersulut emosi kita, atau au qatalahu, atau mengajak bertengkar, di dada kita tetap Allah memerintahkan fal yakul, itu perintah Allah. Maka hendaklah engkau katakan inni shaimun, sesungguhnya aku ini puasa. Inni shaimun, sesungguhnya aku ini puasa. Persis itu dipraktekkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau seorang saudagar. Satu ketika ada pembeli sutra, pada saat itu beliau sedang puasa, kemudian menyatakan cacatnya itu, maka beliau bilang, tunggu nanti setelah saya buka puasa. Betul? Begitu selesai buka puasa, habis maghrib dia datang untuk menunjukkan cacatnya itu. Maka untuk mengganti satu potong kain yang cacat itu, seluruh barangnya silahkan ambil semua. Apa artinya? Bau mulut orang yang berpuasa, jika kemudian betul-betul menghindarkan dari perbuatan dosa, menghindarkan dari berbantah-bantahan, mencaci, memaki, bertengkar, maka sungguh ini bau mulut ini adalah lebih harum daripada apa? Minyak kasturi. Bahkan walladzi nafsu biyadi, walladzi nafsu Muhammad, sumpah dengan jiwa, dengan zat yang menggenggam jiwa Muhammad. Berarti sumpah Allah. Apa? La khulufun famis shaim, sungguh bau mulut orang yang berpuasa atyabu minal
minar rih atyabu indallah minar rihil misk, bahwa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Dan bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah idza aftara falyatu fitrihi, jikalau dia berbuka maka dia akan berbahagia dengan bukanya, walaupun hanya ketemu air putih tak ya. Jadi pertama kali yang masuk ke kerongkongan apapun bentuknya, minum air putih itu sudah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Dan inilah yang kemudian bukan hanya itu, siapapun yang menyediakan buka puasa, maka Allah akan memberikan pahala orang yang berbuka itu walau hanya seteguk air. Yang kedua adalah idza laqiya rabbahu, dan apabila bertemu Tuhannya, fariha bisyami. Artinya apa? Kita berpuasa itu sebetulnya kita merasa diawasi oleh Allah. Kita akan bahagia dengan puasa itu jikalau kemudian kita semakin dekat dengan Allah, dan itu adalah tanda kebahagiaan orang yang beriman. Dan disitulah yang kemudian hakikat makna yang diambil la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu untuk bertakwa. Apa artinya? Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini sebagai pemantik selama 30 menit ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya persilakan barangkali ada yang ingin dipertajam dan diperjelas.